Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, namun kalian tidak akui keberadaannya. Ya, agnostisme. Kali ini dalam jilid agnostik bukan agama, saya akan membahas tentang agnostik bukan agama, kognitif. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu kognitif, mungkin boleh cari di Google apa itu kognitif ya. Cari di sumber-sumber yang terkait. Yang pasti yang saya bisa jelaskan adalah secara garis besar, secara awam, kognitif adalah kesadaran untuk atau dalam mengamati sesuatu, lingkungan, dan hal-hal terkait. Dan kenapa ada bahasan kognitif dalam bahasan agnostik kali ini? Karena begini teman-teman, dalam beberapa video saya sempat menjelaskan juga sebenarnya atau menyentil sedikit-sedikit bahwa saya terus mengamati dan memperhatikan perkembangan paham agnostik di Indonesia. Dan kenapa saya begitu peduli untuk mengamati hal ini ya karena memang saya adalah pembicara agnostik dan saya memegang paham agnostik. Dan hampir setiap minggu atau setiap bulan setidaknya saya selalu mengetik di laman YouTube, dan ini boleh kalian coba juga mengetik di laman YouTube di pencariannya agnostik dengan filter atau sortir bulan ini gitu ya. Jadi saya selalu mengamati bagaimana perkembangan agnostik di Indonesia beberapa waktu belakangan. Dan jelas kalau kalian juga ikut mencari dan ingin ikut mengamati, kalian bisa ketik di laman pencarian YouTube agnostik dengan menggunakan huruf K ya, jangan dengan spell Inggris, tiknya C gitu ya. Jadi kalau dengan spell Indonesia, agnostik tiknya itu menggunakan huruf K. Dan beberapa waktu yang lalu, anggaplah beberapa hari yang lalu, saya mencoba melakukan pencarian bagaimana orang membuat paham agnostik menjadi konten. Itu cukup banyak ternyata ya, jatuhnya bulan ini bulan November gitu ya, kisaran Oktober November, ternyata banyak orang membuat konten tentang agnostik. Dan menurut saya ini menarik karena sudah mulai banyak orang yang mencari tahu apa sih itu agnostik dan bagaimana sih sudut pandang agnostik menurut beberapa para pembicara-pembicara ini gitu ya. Dan tentunya mereka memandang ini selalu dari sudut pandang agama tertentu. Dan saya belum temukan diskusi atau pembicaraan agnostik yang didiskusikan melalui sudut pandang lintas agama. Artinya ya saat pembicara ini membicarakan agnostik dengan sudut pandang atau perspektif agama A, ya dia akan mengacu pada agama A gitu ya. Dengan agama B ya mengacu dengan agama B. Dan ya menurut saya melihatnya kurang srek saja ya. Kurang srek. Kenapa saya kurang srek? Di beberapa video saya juga saya sempat sentil atau sempat bahas bahwa saya juga berteman, saat ini masih berteman dan bersahabat dengan beberapa rekan-rekan saya yang kebetulan adalah mungkin saat ini berprofesi sebagai pembicara agama. Ada ustadz juga, ada pendeta juga, ada biku juga, lalu ada psikolog juga gitu ya. Tentunya mereka bukan orang-orang besar, sehingga diskusi-diskusi kami hanya diskusi-diskusi ringan yang kalau ketemu ya kita berdiskusi. Kalau memang ada yang harus didiskusikan, kami melakukan diskusi biasanya lewat video chat atau sekedar chatting gitu ya. Dan dalam sentilan-sentilan saya di video saya
saya mengatakan bahwa penting bagi pemuka agama atau pembicara agama saat ini membawa bahasan agnostik ke jemaat-jemaah atau audiensnya. Kenapa penting? Karena sekali lagi masih banyak misunderstand atau misperspektif atau miskomunikasi tentang agnostik. Jadi makanya banyak juga ya orang yang cuma memahami agnostik kulit-kulitnya aja. Begitu dia melihat video agnostik saya, mereka akan merasa, oh kayaknya agnostik gak begini deh, kayaknya agnostik gak begini deh gitu. Karena mereka hanya mempelajari atau memahami agnostik dari literatur saja, tapi mereka tidak mempelajari dari aksiologinya, dari apa yang benar-benar dilakukan oleh para orang agnostik atau pemegang paham agnostik. Dan saya pun sering memberi masukan untuk tidak menjadikan bahan-bahan agnostismenya ke arah yang menghakimi gitu ya. Dan teman-teman saya mengatakan kenapa begitu, kenapa kita tidak bisa membawa arah pembicaraan ke menghakimi. Karena saya selalu tegaskan, saat ini kita ada di era di mana komunikasi adalah kunci dari efisiensi dan produktivitas kita dalam mencapai sesuatu. Jadi kalau komunikasinya sudah salah, artinya ya komunikasi kita bisa gagal gitu ya. Atau kita tidak bisa mencapai sesuatu dengan komunikasi yang salah gitu ya. Sehingga konsep menghakimi atau arah jalur komunikasi yang menghakimi tentunya tidak akan produktif bila kalian komunikasikan kepada orang atau kepada mereka yang ingin kalian pengaruhi begitu ya. Dan ini juga yang terjadi dengan beberapa konten-konten orang yang melibatkan agnostik di dalamnya, bahwa ada konsep-konsep menghakimi yang membuat orang akhirnya tersadar bahwa agnostik ini salah gitu ya. Dan setiap orang mengatakan bahwa agnostik itu adalah paham yang salah, paham yang menyimpang, selalu akan ada pembuktian-pembuktian secara kemanusiaan yang ternyata agnostik ini berbeda dengan ateis. Karena ateis bisa menghakimi, namun agnostik itu jarang menghakimi. Atau malah saya belum bertemu orang yang memegang paham agnostik itu fokus menghakimi, selain untuk hal satir dan untuk hal kritisi ya. Maksudnya ya, kalau kita sudah menggunakan hal satir, bercanda atau kritisi, itu jatuhnya nggak bisa difokuskan bahwa itu diarahkan untuk menghakimi. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa orang yang mungkin saat ini masih sedikit-sedikit nih muncul benih-benih agnostik. Lalu dia mungkin mencari seorang pembicara agama, pemuka agama, atau mungkin dia pergi ke rumah ibadah. Sebenarnya dia ingin mendapatkan ilham, ingin mendapatkan pencerahan. Tapi karena mereka mendapat ceramah atau arah komunikasi yang menghakimi, akhirnya karena itu mereka semakin bulat tekadnya untuk menjadi agnostik. Anak-anak muda zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak muda zaman dulu. Itu yang harus kalian garis bawahi ya. Anak muda zaman sekarang atau manusia atau civilian zaman sekarang, penduduk sipil zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Oke. Jadi saat dia ada di tengah-tengah, dia akan lebih memilih untuk ke atas atau untuk ke bawah. Jadi tidak sepenuhnya akan berada di tengah-tengah. Jadi saat dia mungkin lagi di tengah-tengah nih, aku akan kembali ke agamaku atau aku akan memegang paham yang lain untuk mewakili diriku. Saat dia mendapat komunikasi yang salah, dia tidak akan kembali ke agamanya, tapi malah akan akhirnya tekad dan bulat untuk memutlakkan dirinya sebagai orang yang berpegang pada prinsip atau paham tertentu. Sehingga sekali lagi, pembicara-pembicara yang ingin membahas topik agnostik, pemuka agama yang ingin membahas topik agnostik, ada baiknya jangan membahas atau berkomunikasi dengan cara yang menghakimi. Ya bolehlah gunakan ayat, bolehlah gunakan kalimat-kalimat yang mungkin menurut kalian berkaitan dengan agama atau kitab tertentu. Tapi sekali lagi,
sesuatu yang mencerahkan ada baiknya sesuatu yang memang memberikan makna positif gitu ya. Jadi saya juga pernah bahas bahwa kalau agama diciptakan untuk menciptakan ketakutan-ketakutan saja, otomatis orang yang bernalar, orang yang akan mengamati, orang yang akan mencoba memahami, tentunya akan merasa bahwa ya kalau agama diciptakan untuk menciptakan ketakutan, kenapa kita harus memeluk agama, begitu ya kan? Dan kalau ketakutan ini sifatnya hanyalah ketakutan-ketakutan yang secara magis belum kita bisa jumpai secara mutlak atau secara absolut, ya sekali lagi artinya kita nggak bisa membuktikan apapun untuk kita jadikan sebuah landasan gitu ya, untuk kembali ke agama itu atau agama yang ingin kita peluk, begitu ya. Jangan ribut jangan ribut sehingga menurut saya kognitif dari masing-masing manusia atau individu akhirnya akan memutuskan bahwa kalau aku terus dihakimi, ya kenapa aku harus beragama gitu ya. Dan ini menjalur kepada semua paham-paham yang juga yang berkaitan dengan kepercayaan juga ya, atau yang ingin memetakan dirinya dengan kepercayaan juga ya. Dan sekali lagi yang harus digaris besar adalah pembicara yang ingin membicara atau membahas sebuah paham, ada baiknya jangan mengarah pada suatu penghakiman. Apabila juga tentunya paham yang dibahas ini adalah paham yang bukan berunsur untuk menyakiti atau merugikan beberapa pihak ya. Kalau kita berbicara tentang beberapa paham itu kan ada memang beberapa paham yang memang sifatnya adalah anarki, yang sifatnya adalah menghakimi juga begitu ya. Dan agnostik adalah salah satu paham yang jauh dari makna menghakimi atau menyakiti, karena memang agnostik adalah sebuah paham ketidaktahuan yang mengajak orang pemegang pahamnya untuk mengedepankan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Dan hasil pengamatan saya beberapa waktu belakangan melihat konten kreator atau pembicara motivator dan bla 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 membicarakan agnostik, ada beberapa temuan yang menurut saya itu ya sekali lagi dia hanya berbicara dari satu sisi saja, sehingga saya rasa orang yang sedang terombang-ambing atau orang yang sedang bingung atau orang yang sedang ragu dengan kepercayaan atau keyakinannya, tentunya saat melihat video itu nggak akan terlalu termotivasi untuk kembali atau mengambil jalan yang sesuai dengan kepercayaan yang mau dia anut gitu ya. Sehingga saya rasa orang yang sedang terombang-ambing ini dengan melihat video-video tentang agnostik ke belakang yang dibicarakan oleh para pembicara agama atau pembicara konten kreator ini, akhirnya akan menurut saya membuat mereka makin bulat untuk menjadi seorang agnostik dan meninggalkan agamanya. Ingat ya, garis bawahi lagi, video-video belakangan yang membahas tentang agnostik yang mencoba mengangkat dari satu sisi saja, berapa belakangan saya amati video tersebut tidak membuat orang yang sedang ragu akhirnya memutuskan untuk kembali ke agamanya atau ke kepercayaan atau keyakinannya. Malah mereka akan makin bulat untuk menjadi seorang agnostik. Dan ya sekali lagi ini penting, ini edukasi yang penting, karena kalau para pembicara ini terus mengaitkan agnostik dengan akhir zaman, mengaitkan dengan agnostik dengan perbudakan zaman, perbudakan milenial, perbudakan teknologi, perbudakan ilmu pengetahuan, perbudakan logika, saya rasa akan makin banyak agnostik. Dan ini terbukti teman-teman ya. Di beberapa konten saya tegaskan bahwa anak-anak muda zaman sekarang, masyarakat warga Indonesia zaman sekarang itu peningkatan atau perkembangan tentang paham agnostiknya itu mulai banyak yang memegang gitu ya. Karena dengan saya jelaskan juga bahwa ya orang yang beragama tetap bisa menjadi seorang agnostik, orang yang bertuhan tetap bisa jadi agnostik begitu ya. Dan
ini kalau tidak ditemukan bahasan atau gaya komunikasi yang baiknya, maka ya makin banyak orang agnostik, maka akan kembali ke pembuktian apakah benar dengan mulai banyaknya orang yang tidak beragama akan memunculkan bencana-bencana di bumi dan alam semesta ini. Dan ya ini mulai terjadi juga di Eropa ya, bahwa survei mengatakan, kalian boleh cari sendiri juga di Google, bahwa anak-anak muda zaman sekarang di Eropa yang kekinian itu mulai meninggalkan agama. Dan sejauh ini, dan ini sudah terjadi sekitar ya beberapa 10 tahun belakangan ya, dan Eropa baik-baik saja. Ya, Eropa baik-baik saja. Amsterdam atau Jepang yang sebagian penduduknya adalah penduduk yang sekuler, Prancis, negara yang penduduknya juga sekuler, 10 tahun belakangan secara kemanusiaan baik-baik saja ya. Tidak ada perang sipil, tidak ada perpecahan ya. Dan ya kembali lagi, orang-orang beragama atau para pemuka beragama, para pembicara agama hanya muncul seolah-olah untuk menghakimi orang-orang yang tidak beragama. Sehingga ternyata kita kembali ke konsep awal manusia atau sifat alami manusia. Semakin dihakimi, maka semakin memberontak. Dan bisakah agama menjadi pencerah dan pendingin dari keadaan ini? Atau orang-orang yang beragama akhirnya membuat makin banyak orang yang terombang-ambing memutuskan menjadi agnostik? Ciao! Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana? Kebaikan itu suci, tapi mengapa baikmu ada batasnya? Kebaikan tak terbatas, katamu itu pasti ada.